Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakia Novatia dengan NPM 101212699 dari kelas C7 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berjudul Marifatullah. Ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, ahamiyatu marifatullah. Yang kedua, at-thoriq ila marifatullah. Yang ketiga, al-mawanafi marifatullah. Yang keempat, al-adilah ala wujudillah. Yang kelima, tauhidullah. Ahamiyatu marifatullah. Marifah berasal dari kata arafa yarifu marifah atau yang artinya mengenal. Marifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenal rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekat diri kepada Allah. Ciri dalam marifatullah, yang pertama asma atau nama Allah SWT, yang kedua sifat Allah SWT, yang ketiga af'al atau perbuatan Allah SWT yang terlihat dalam penciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Dengan dalil yang kuat, yang pertama ada dalil nakli, menjelaskan bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia akan hakikat Allah SWT. Yang kedua dalil akli, menjelaskan tanda-tanda bagi orang yang berakal. Yang ketiga dalil fitrah, jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada utusan selain Allah. Karena yang mengantarkan seseorang kepada marifatullah ada 3. Yang pertama akal sehat, yang kedua para rasul, yang ketiga asma atau nama dan sifat Allah SWT. Selanjutnya ada cara mengenal Allah SWT. Yang pertama, jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Kedua, Islam dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Jalan-jalan penghalang dalam marifatullah. Pertama ada al-kubru atau sombong, yang kedua az-zulumu atau zolim, yang ketiga ad-kazibu atau dusta, yang keempat al-fusuku atau fasik, ada al-kufru atau ingkar, yang keenam ada al-fasudu atau fasad, yang ketujuh ada al-ghaflah atau lengah, 8 ada at-kasorotul masih atau banyak perbuatan durhaka, terakhir ada al-irtiyab atau ragu-ragu. Dari kedua ada at-thoriq ila marifatullah. Marifat berasal dari kata arafa yurifu irfan, berarti mengetahui, mengenal atau pengetahuan ilahi. Orang yang mempunyai marifat disebut arif. Menurut terminologi, marifat berarti mengenal dan mengetahui berbagai ilmu secara rinci, atau diartikan juga sebagai pengetahuan atau pengalaman secara langsung atas realistis mutlak Tuhan. Diartikan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati sanubari dalam tasawuf. Upaya penghayatan marifat kepada Allah SWT atau marifatullah menjadi tujuan utama dan sekaligus menjadi inti ajaran tasawuf. Marifat merupakan pengetahuan yang objeknya bukan hal-hal yang bersifat eksoteris atau jahiri, tetapi lebih mendalam terhadap penekanan aspek esoteris atau batiniah dengan memahami rahasianya. Maka pemahaman ini berwujud penghayatan atau pengalaman kejiwaan. Tujuan at-thoriq ila marifatullah ada 4. Yang pertama, agar dilimpahkan kebaikan di sekeliling kita. Yang kedua, agar dilindungi dari segala keburukan yang ada di sekitar. Yang ketiga, untuk lebih mengenal Allah. Yang keempat, terhindar dari segala keburukan dan mencari keberkahan dalam hidup. Al-mawani fi marifatullah atau penghalang mengenal Allah. Jalan untuk mengenal Allah begitu banyak dan bertebaran di sekitar kita, namun tetap saja ada orang yang tidak dapat melihatnya, seakan dia membuat dirinya buta dari kebenaran-kebenaran yang ada. Ada 2 faktor penghalang mengenal Allah. Yang pertama hawa nafsu. Yang dimaksud dengan hawa nafsu adalah sifat tercela, perilaku tercela, dan perbuatan tercela yang ada pada manusia, baik karena pengaruh dari luar atau sudah bawaan lahir. Hawa nafsu yang bisa membuat seorang hamba terhalang dari penghalang Allah diantaranya yang pertama ada fasik, yang kedua sombong, yang ketiga zolim, yang keempat dusta. Yang kedua berpikir rancu. Minimnya ilmu membuat kita menjadi mengetahui hal secara terbatas. Ilmu yang terbatas inilah yang akan membuat seseorang terjauh dari kebenaran, karena dirinya sendiri yang telah memberi jarak pada kebenaran itu. Beberapa hal yang menyebabkan seseorang hamba berpikir rancu atau syubhat. Yang pertama jahil, ragu-ragu, menyimpang, dan lalai. Materi selanjutnya ada al-adilah ala wujudillah. Al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah merupakan wujud keberadaan Allah SWT yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Kewujudan Allah itu tersendiri adalah sesuatu yang cukup terang sehingga setengah pihak yang ekstrim berpendapat kewujudan Allah tidak perlu kepada dalil lantaran terlalu jelas.
Walau bagaimanapun, dalil-dalil yang membuktikan kewujudan Allah ini boleh kita lihat sebagai aspek diantaranya dari aspek fitrah, aspek panca indera, dari aspek logik atau akal, dari aspek nas atau nakli, dan juga dari aspek sejarah. Bila kita membicarakan dalil-dalil kewujudan Allah, kita tidak bermaksud perbincangan-perbincangan falsafi yang merumitkan, tetapi bagaimana dalil-dalil itu dapat dipahami dengan mudah dan menunjang keyakinan terhadap Allah SWT. Dalil-dalil eksistensi Allah. Yang pertama ada dalil fitrah, adalah dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. Hal ini banyak dirakamkan di dalam Al-Quran. Bagaimanapun manusia umumnya mengakui wujudnya Allah. Yang kedua, dalil indra, adalah dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indra. Yang ketiga, dalil akli, adalah dalil-dalil yang berasaskan akal. Yang keempat, dalil nakli, adalah dalil-dalil yang berdasarkan kepada nas-nas. Yang kelima, dalil sejarah, adalah dalil-dalil kekuasaan, keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di atas muka bumi. Macam-macam ilmu tauhid. Yang pertama, kepada Allah lah kita harus bertuhan, beribadah, memohon pertolongan, tunduk, patuh, dan merendah serta tidak kepada yang lain. Yang kedua, tauhid yang berhubungan dengan sifat Allah yang maha memelihara, yaitu mempercayai bahwa Allah SWT. Yang ketiga, tauhid yang berhubungan dengan kesempurnaan sifat Allah, yaitu mempercayai hanya Allah SWT. Yang keempat, tauhid yang berhubungan dengan kekuasaan Allah, yaitu mempercayai bahwa Allah sebagai satu-satunya zat yang menguasai alam semesta, tidak ada lagi zat yang turut serta dalam kekuasaannya. Materi yang terakhir adalah tauhidullah. Tauhid berasal dari kata wahada, ya wahidu, tauhidan, yang artinya menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Keesaan Allah SWT ini dijelaskan dalam 3 garis besar, yaitu terlihat dalam kalimat Allahu Somad. Allah SWT adalah Rob yang tergantung kepadanya. Segala sesuatu, artinya segala sesuatu tergantung dan bergantung atas kehendak dan keinginan Allah SWT. Yang kedua, lam yalid wa lam yulad, yaitu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah SWT ada dan mengadanya hanya Allah saja yang mengetahuinya. Yang ketiga, lam yakun lahu kufuwan ahad, yaitu tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dia setara artinya sama rendah, sama tinggi, sama besar, dan lainnya sebagainya. Tidak setara artinya tidak sama. Jadi makna siapapun itu setara dengan Allah SWT. Allah SWT maha unggul dari siapapun dan dari apapun. Selanjutnya ada hakikat dan inti tauhid. Hakikat dan inti tauhid adalah agar manusia memandang bahwa semua perkara berasal dari Allah SWT, dan pandangan ini membuatnya tidak menoleh kepada selainnya Allah SWT tanpa sebab atau perantara. Seseorang melihat baik dan buruk, yang berguna dan yang berbahaya, dan semisalnya, semuanya berasal darinya SWT. Seseorang menyembahnya dengan ibadah yang mengesahkannya dengan ibadah itu dan tidak menyembah kepada yang lain. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.